Jadi 1 bulan tuh saya dapat omset sekitar 10 sampai 15 juta, itu udah senang banget. Tapi 10 sampai 15 juta newbie loh ya. Iya. Newbie itu desain belum begitu menguasai ya desain. Belum. Setelah saya ganti desain itu omset sudah di atas 50 juta ya. Oh, berarti ini sudah puluhan juta ya? Ya, sudah puluhan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi dimanapun teman-teman berada ya. Pada kesempatan kali ini saya mau share kepada teman-teman. Kebetulan kali ini temanya adalah bagaimana cara menghasilkan uang dari rumah tanpa modal. Tentunya karena era sekarang adalah era industri 4.0 ya. Jadi kita harus pintar-pintar membuka wawasan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan dari internet ya. Nah, hari ini ya saya bersama Mas Bimo. Nah, kebetulan nih teman saya, mitra usaha saya juga, dan kita kenal ya lumayan lah, sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan, dan kebetulan Mas Bimo ini pengalamannya banyak ya, merintis dari network marketing. Tapi luar biasanya beliau ini tanpa harus prospek keluar ya. Jadi artinya hanya memanfaatkan online saja beliau sudah bisa mendapatkan puluhan juta rupiah. Nah, habis dari situ beliau juga mengembangkan skillnya di bisnis marketplace ya, betul ya, di marketplace. Nah, dari awal dia merintis ya mungkin omsetnya ratusan ribu ya, tapi setelah 1-2 bulan omsetnya bisa puluhan juta rupiah. Nah, trik dari bisnis online ini nanti akan kita sharing ya. Kita sharing akan nanti disampaikan oleh Mas Bimo bagaimana cara memulai sebuah bisnis online ya tanpa ribet ya, tapi menghasilkan profit. Jadi kita nanti bisa belajar bareng sama Mas Bimo juga. Terus yang kedua, Mas Bimo juga punya channel ya. Ya nanti teman-teman juga bisa subscribe untuk bisa lebih memperdalam lagi. Nanti bisa sharing, jangan lupa nanti subscribe juga. Oke, Mas Bimo mungkin bisa diceritakan cara memulai bisnis online itu bagaimana gitu. Ya, oke, selamat sore teman-teman. Ya, perkenalkan saya Bimo. Jadi sebelum saya melangkah jauh ke bagaimana memulai bisnis online, saya mau berbagi dulu sama teman-teman kenapa sih harus bisnis online ya. Jadi di saat pandemi ini kita belajar 2 hal. Yang pertama adalah kita harus punya tabungan. Yang kedua adalah tidak ada pekerjaan yang aman ternyata ya. Jadi karena pandemi ini kita banyak melihat orang-orang dirumahkan ya, kemudian juga orang yang sudah punya jabatan akhirnya kehilangan pekerjaan ya, banyak sekali yang mengalami hal itu. Jadi banyak sekali pekerjaan yang tidak aman ternyata. Nah, maka dari itu kita harus mulai belajar menghasilkan uang dari rumah. Dan setelah ini teman-teman bisa lihat bakalan banyak sekali orang-orang yang memulai bisnis online ya. Nah, jadi betul sekali yang disampaikan Mas Dedi tadi bahwa memang bisa dikatakan saya hidup dari online ya. Jadi dulu saya juga pernah merintis multi level yang harus kemana-mana ya, harus bikin brosur, undang orang ke hotel, bayarin dulu, kemudian prospek sana sini. Akhirnya saya mengalami kebuntuan ya, karena saya tidak berada di tipe itu. Jadi ngundang orang udah bayarin hotel, dibayarin nggak datang, terus kemudian ngajak leader, besok lagi mau ditemuin nggak mau ketemu. Akhirnya awalnya saya mendapatkan email yang menawarkan bagaimana caranya sebuah bisnis itu kita nggak menawarkan, tetapi orang yang pengen ikut kita. Akhirnya saya ikuti. Jadi dia awalnya itu ngomong tentang apakah Anda mengalami ini itu sesuai dengan pengalaman saya, apakah mengalami dijauhi teman karena sering prospek, terus kemudian banyak yang menghindar dan lain-lainnya, itu persis pengalaman saya. Akhirnya dia menyarankan bahwa ada satu hal bagaimana caranya kita tuh nggak usah ngajak, tapi orang pengen ikut kita ya, salah satunya yaitu dengan Facebook Ads waktu itu. Nah, jadi itu awal dari saya memulai bisnis online. Saya melek itu adalah ternyata dengan Facebook Ads itu orang bisa berbondong-bondong ya, bisa beli produk, bisa pengen kita mentoring, bisa orang mau join dengan bisnis kita, karena dari Facebook Ads itu hasilnya sangat luar biasa gitu. Dan itu di luar perkiraan saya, walaupun saya waktu itu benar-benar newbie belajar. Jadi saya belajar hanya dari YouTube, awalnya tanpa mentor sama sekali. Saya belajar di warnet bahkan, karena saya waktu itu belum punya laptop. Tapi omsetnya lumayan ya? Omsetnya lumayan ya, dan juga penghasilannya waktu itu sekitar di atas 10 lah ya. 10 juta tanpa harus keluar rumah loh? Iya, 10 juta tanpa keluar rumah. Karena waktu saya memulai itu saya sakit mas. Jadi saya sakit terbaring 2 minggu, saya nggak bisa kemana-mana. Bahkan saya juga belum daftar M-Banking waktu itu. Jadi istri yang saya suruh
untuk ke ATM, minta tolong transfer ini, minta tolong ambil uang kayak gitu. Saya di rumah berbaring gitu. Saya berbaring di rumah, sesekali saya ke warnet, saya paksakan untuk men-setting program Facebook Ads-nya gitu. Karena dulu belum ada laptop dan memang nggak bisa dari handphone gitu. Jadi ya seperti itulah pengalaman pertamanya. Tuh, luar biasa sekali teman-teman. Dalam keadaan sakit ya, hanya memanfaatkan fasilitas dari Facebook ya, namanya Facebook Ads. Nanti teman-teman juga bisa lihat di video saya bagaimana caranya memulai di Facebook Ads juga ada, terus memulai membuat kanvas kemudian diiklankan oleh Facebook Ads juga ada, nanti juga ada videonya di situ, nanti teman-teman bisa lihat ya sebelum video ini. Nah itu jadi teman-teman, latar belakang Mas Bimo ini dari network marketing kemudian bisa berhasil, tapi sayangnya nggak bisa diterusin ya networknya ya, karena memang terbentur perizinan. Nah jadi bingung Mas Bimo mau ngerjain apa lagi nih setelah network marketing kena terbentur perizinan, perusahaannya nggak jalan, akhirnya Mas Bimo mau nggak mau harus cari penghasilan lain gitu. Akhirnya ketemu marketplace ya. Iya, nah saya belajar marketplace. Nah ini jadi bagaimana cara memulai kita teman-teman ya berbisnis marketplace ya. Biasanya teman-teman kan kalau pengen usaha online bingung mau jualan apa, suppliernya dari mana, harganya bersaing atau tidak, kemudian profitnya berapa, ya kan pasti banyak lah. Untuk memulai itu pasti banyak kebingungan untuk cara memulainya. Nanti Mas Bimo bisa share sedikit lah ya. Jadi bagaimana caranya supaya memulai dulu sudah ada caranya. Minimal niatnya ada, kemudian punya pandangan, akhirnya bisa action. Gimana Mas Bimo? Ya, jadi yang penting teman-teman optimis dulu bahwa bisnis online itu benar-benar sangat gurih sekali ya. Awalnya teman-teman bisa mulai sebenarnya dari Facebook pribadi ya. Teman-teman cari barang, cari produk yang murah. Teman-teman bisa riset di marketplace ya. Caranya gampang sekali, teman-teman tinggal ketik mau jualan apa. Di situ klik aja yang termurah, kemudian atau yang terlaris. Nah, di situ teman-teman bisa upload ulang di Facebook, upload ulang di status WA. Kalau ada orang yang mau beli, kita tinggal orderkan dari situ, kita ambil profit margin. Satu memulai bisnis tanpa menggunakan modal. Jadi kita hanya searching saja di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Kita ambil gambarnya, kita upload di Facebook bisa. Dan Facebook juga ada marketplace ya, dan itu gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu beriklan. Kita bisa menyasarkan ke tempat-tempat yang memang minat. Dan kita bisa riset pakai Google Trend ya. Nanti pastikan yang diajarkan oleh Mas Dedi bagaimana caranya riset di Google Trend. Jadi di daerah mana yang paling banyak mencari produk itu. Nah nanti diupload di Facebook, saya mau nembak di daerah Jakarta misalkan, karena di sana lagi banyak yang mencari produk masker misalkan atau apa. Itu di Google Trend ada datanya lengkap di internet itu. Jadi semuanya datanya lengkap. Nah, saya kemarin juga sangat terkejut sekali waktu saya membeli data supplier ya, karena saya nggak punya waktu banyak untuk riset. Jadi saya beli data supplier, dan salah satunya itu jam tangan yang biasanya saya temui di pasar malam di toko-toko itu kurang lebih sekitar harganya 35, paling murah 25.000, itu dari supplier tuh cuma 6.500-an. Oh, 6.500. Iya, 6.500. Itu dijual 15.000 itu udah kayak kacang goreng larisnya. Oh, omset profitnya sendiri hampir 100% loh. Apalagi kalau dijual 50.000 lebih dari 100% ya. Iya, ada jam tangan juga yang desainnya keren banget ya. Kemudian saya lihat ulasannya juga bagus, itu cuma 11.000-an. Padahal itu laku dijual 45 sampai 50 laku. Ya, dan itu masih banyak lagi database supplier yang harganya murah-murah ya, ada sepatu, ada pakaian dan macam-macam ya. Dan saya bersyukur sekali kemarin ada iklan data supplier, terus saya beli. Wah, ini saya lagi butuh banget. Karena saya di marketplace sekarang, saya kan jualan batik ya, kain batik ya. Kalau teman-teman mau lihat itu silahkan searching aja di Shopee AO Batik Solo ya. Itu di Shopee dan Tokopedia saya ada, tetapi penjualan paling banyak di Shopee. Nah, itu setelah kemarin saya optimasi lagi di marketplace, saya terus terang aja bayar mentor kalau yang ini ya, karena saya nggak mau hasil nanggung. Jadi saya bayar mentor. Harus maksimal lah. Betul, jadi waktu itu saya bayar pelatihan itu 3,5 juta Mas. Oh, 3 juta. Ya, tapi saya optimis 1 bulan pasti bisa BEP, balik modal. Nah, dari pelatihan itu akhirnya memang profit kemudian omset naiknya lebih dari 2 kali lipat. Nah, jadi itu pentingnya kita kita mentor. Kalau teman-teman ada budget kalau teman-teman ada budget untuk bayar mentor silahkan. Tetapi kalau mulai dari gratisan seperti itu gambarnya tadi. Nah, akhirnya yang supplier saya batik ini sudah kewalahan teman-teman ya. Jadi dia sanggupnya sehari hanya ngirim 50 pesanan. Padahal bisa lebih. Padahal 100 omsetnya pesanannya yang masuk bisa lebih. Tapi suppliernya hanya bisa mampu ngirim 50. Soalnya kalau batik itu kan motifnya macam-macam. Dan dia tuh kan gudangnya itu kan bertingkat-tingkat Mas. Jadi sampai tingkat 6 gitu raknya itu.
Jadi misalkan orang beli motif ini itu harus ngecek naik ke sana gitu, motif ini. Nah, itu jadi dia kemarin saya angkat tangan kalau lebih dari 50 nggak bisa dikirim hari berikutnya gitu. Akhirnya saya berpikir gimana ya saya dapat supplier lagi. Nah, akhirnya saya beli data supplier itu dan sangat murah sekali, sangat banyak sekali, ada ratusan hampir ribuan supplier di situ. Ribuan supplier dengan harga yang teman-teman bisa mendapatkan profit lebih dari 100%. Ya, betul sekali. Jadi bersyukur sekali ada data supplier yang matang. Tapi kalau teman-teman misalkan mau mulai nol tanpa modal, teman-teman bisa riset sendiri, nggak apa-apa. Ada waktu, kemudian caranya juga sangat gampang sekali, tinggal riset produk apa ya. Nah, saya kasih tips teman-teman, ini produk yang bakalan naik ya setelah new normal ini. Ya. Yang pertama adalah masker, itu pasti akan banyak sekali dicari ya. Teman-teman kalau tahu supplier masker silahkan ya. Ada tetangga yang bisa buat pengrajin, itu silahkan jualkan aja. Upload di status WA. Nah, di status WA itu juga ada ilmunya. Ya, nanti di channel saya akan saya berikan itu. Tetapi itu nanti ya setelah teman-teman bisa menemukan data suppliernya, sudah ketemu produk yang pas ya itu. Yang kedua adalah hand sanitizer. Itu sudah pasti, kemudian multivitamin ya, karena dengan orang harus keluar rumah, mau nggak mau harus kerja, mau nggak mau yang imunnya harus kuat, biar nggak kena virus. Betul, gitu. jadi gampang masuk. Ini bakalan laris lagi gitu, dan multivitamin itu nanti tidak akan turun sih ketika after masa pandemi pun juga akan tetap laris karena orang sudah mulai sadar akan kesehatan akhirnya nantinya gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas Bimo, di marketplace-nya Mas Bimo di Shopee itu awal pertama sampai sekarang mungkin bisa diceritakan omsetnya berapa dulu. Kemudian kan yang namanya bisnis online itu nggak bisa instan ya, harus sering teman-teman juga upload, harus promosi. Nah, itu step-step atau mungkin bisa dikasih lihat omset pertamanya sampai sekarang gitu. Ya. Kalau di Shopee itu saya belajarnya pertama hanya pakai buku. Jadi saya beli buku bagaimana caranya masuk ke star seller dengan cepat. Kemudian saya belajar juga dari YouTube. Jadi saya tuh orangnya senang belajar gitu. Kalau orang lain bisa dengan ilmu yang kasat mata ya, bukan dengan klinik, dengan sesaji gitu. Kalau ilmunya kayak gitu bisa dikerjakan. Nah, saya tertantang untuk bisa. Kalau dia bisa misalkan 50 juta atau 100 juta omsetnya, saya harus juga bisa gitu. Nah, pertama saya belum menemukan mentor yang pas, jadi hanya dari belajar dari buku. Kemudian ya omsetnya masih kecil lah. Saya untungnya aja cuma ngambil 1.000-2.000 per kain gitu. Pertama 1.000 berarti membranding dulu ya. Iya. Branding toko dulu ya. Branding jadi toko. jangan profit banyak-banyak. Yang penting brandingnya mereknya terkenal dulu, toko Anda terkenal dulu. Toko kita terkenal, pelayanannya bagus, kemudian tidak salah motif, yang paling penting batik itu. Kemudian kita harus jeli-jeli nyari nilai lebih. Nilai lebih kita apa sih dibanding kompetitor itu loh. Di kompetitor itu saya banyak lihat itu orang jualan batik itu banyak yang salah motif, atau kalau motifnya kosong itu dikirim acak. Kalau di tempat saya salah satu nilai plusnya itu bisa pilih berdasarkan nomor motif sekian. Kemudian kalau misalkan kosong kami konfirmasi, nomor ini kosong mau diganti yang mana, pilihannya ini. Jadi konsumen tetap terpuaskan walaupun ada yang kosong gitu. Nah, setelah mereka nyaman dengan toko kami, kemudian kemarin saya juga dapat materi yang luar biasa dari salah satu mentor yang terakhir ini. Itu yang terpenting teman-teman, itu sekarang adalah kualitas desainnya. Mempengaruhi loh itu ya. Ya. Jadi kalau di bisnis online itu kualitas desain itu berpengaruh karena online itu kan main visual. Oh iya. Ya, jadi saya punya pengalaman produk saya itu ada yang nggak begitu laku. Saya naikkan harganya, saya ganti desainnya, itu malah lakunya kenceng. Jadi profitnya itu naik 100% ya. Awalnya saya ngambil untung cuman 5.000, itu saya ngambil untung jadi 10.000, itu malah jadi tambah laris. Karena apa? Karena ganti desain gitu. Hanya dengan ganti desain gitu. Jadi teman-teman nanti bagaimana caranya supaya orang itu tertarik dengan produk Anda? Yang jelas adalah desain. Ya. Nah, kalau teman-teman kesulitan desain, nanti ada tutorial dari Mas Bimo. Bagaimana membuat desain yang praktis gitu loh, yang enak. Nanti ada channelnya kok. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman kalau pengen mendesain bagus, teman-teman bisa mampir di channel YouTube saya, Bimo Digipreneur, ya nanti disertakan di link deskripsi video juga. Jadi teman-teman bisa mampir di sana. Kebetulan sekarang saya lagi bikin kelas desain gratis ya. Jadi teman-teman bisa pelajari di sana. Silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update-update video tentang bagaimana mendesain dengan bagus. Dan itu benar-benar banyak sekali teman-teman yang mengalami peningkatan omset, bahkan juga meningkatkan profit margin. Bahkan ketika pandemi pun malah naik gitu, hanya gara-gara desain. Iya, gara-gara desain. Itu omsetnya jadi naik karena kita bisa menang dengan kompetitor gitu loh. Produk kita lebih elegan, lebih enak dilihat, orang lebih nyaman, bahkan
produk yang murah kalau desainnya bagus itu bisa kita buat lebih mahal. Jadi orang melihat dengan harga segitu tuh tetap puas gitu, dan barangnya juga memang kualitasnya juga sebanding gitu. Jadi mereka juga tidak kecewa, bukan berarti desainnya dalam tanda kutip menipu ya, bukan, tetapi kita memaksimalkan potensi desain yang itu bisa memaksimalkan juga dalam hal omset gitu. Berarti awal Mas Bimo bikin toko online di Shopee itu teman-teman tadi bisa dengar ya, berawal dari Rp1.000 ngambil profitnya. Jadi membranding dulu tokonya. Kemudian setelah dapat rating ya, rating bagus, pelayanan bagus, fast respon juga, ya kan itu penting sekali. 3 bulan pertama dapat omset berapa, Mas? 3 bulan pertama itu, jadi 1 bulan tuh saya dapat omset sekitar 10-15 juta, itu udah senang banget. Tapi 10-15 juta newbie loh ya. Iya. Newbie itu desain belum begitu menguasai ya desain. Belum, setelah saya ganti desain itu omset sudah di atas 50 juta ya. Oh, berarti ini sudah puluhan juta ya? Ya, sudah puluhan juta ya. Harusnya bulan ini kalau nggak ada libur lebaran, karena supplier liburnya hampir 2 minggu, itu target saya sebenarnya bulan ini tuh nyampe 100 juta ya, minimal 100 juta target saya, karena itu target goal pertama saya itu. Nah, cuman saya terkendala ini suppliernya mampunya hanya 50 sehari, makanya saya harus nyari supplier lain. Kalau teman-teman punya barang tangan pertama, teman-teman produsen ya, dan barangnya bisa bersaing, silahkan hubungi saya bantu jualkan sebanyak-banyaknya. Tuh. Padahal Mas Bimo sendiri sanggup bisa menembus omset 100-an juta, tapi suppliernya itu yang nggak mampu ternyata. Ya. Nah, makanya harus sekarang pintar-pintar nyari supplier lagi ya. Ya, karena triknya udah tahu, caranya udah tahu bagaimana jualan di marketplace. Betul, gitu. betul. Gitu ya. Nanti teman-teman kalau kepengen dapat info ribuan marketplace dengan harga yang murah, terjangkau, kemudian bersaing dan profitnya bisa lebih dari 100%, nanti ada di deskripsi ya. Tinggal hubungi kita. Nah, kendalanya apa sih Mas kalau kita jualan online gitu? Ya, kendalanya tuh yang pertama pastinya teman-teman itu ketika saya kumpul di dalam komunitas ya Mas, komunitas pelatihan marketplace itu. Jadi dari teman-teman seangkatan itu mereka kendalanya yang pertama itu adalah menemukan data supplier. Supplier yang fast respon, yang harganya bersaing, itu kesulitan di situ. Karena banyak sekali yang sudah optimasi, desainnya sudah bagus, kemudian sudah ngiklan dan macam-macam, tapi suppliernya fast respon, slow respon. Kemudian barangnya nggak update gitu loh. Di sana ada, tapi ketika di chat ternyata nggak ada. Jadi sudah ada pesanan masuk, tapi akhirnya jadi di cancel gitu. Oh iya. Jadi kendalanya pertama memang kita harus menemukan supplier dulu yang tepat. Ya, makanya ketika saya ada iklan data supplier dan harganya sangat terjangkau sekali, ya akhirnya saya beli itu. Karena ada ratusan hampir ribuan lah, saya nggak bisa ngecek satu-satu, nggak bisa ngitung satu-satu, banyak sekali. Dan itu pun saya belum selesai ngecek satu-satu ya. Saya baru ketemu jam tangan itu, wah murah banget nih, dijual di marketplace Facebook. Itu juga gila-gilaan teman-teman. Marketplace Facebook itu belum banyak yang lirik, tetapi wah kalau teman-teman upload itu udah siap-siap nih, keriting jarinya itu. Saya udah lihat tadi ya beberapa gambar-gambar khusus kayak jam tangan ya. Harganya cuma berapa tadi? 6.000. 5.000 guys. Ya. Terus kemudian 11.000. Apalagi dijual di toko pasar malam itu harganya 25.000 sampai 50.000. Nah, itu rebutan gitu. Ya. Nah, berarti solusinya kita harus mendapatkan marketplace, supplier ya. Supplier yang bagus. Ya, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya, fast respon. Ya, nanti ya teman-teman harus survei terlebih dahulu, nggak asal-asalan ini suppliernya bagus nih, coba gitu. Ya, jadi gitu. Oke, kendala yang kedua apa Mas? Ya, yang kedua adalah desain. Ya, desain. Jadi branding toko, ciri khas toko kita. Orang main visual itu yang dilihat adalah desain. Jadi kalau misalkan teman-teman upload di Facebook ya, Facebook itu kan orang itu kan scroll ya kerjaannya ya, scrolling yang ngelihat status mantan, apa namanya, berita politik lah. Jadi intinya scroll gitu ya. Kalau teman-teman desainnya nggak bagus, nggak mencolok, itu kelewat scroll. Tapi kalau desain kita mencolok, itu orang scroll itu berhenti. Apa ini gitu. Teman-teman jualan makanan misalkan, kalau desainnya bagus itu langsung bisa membuat orang tuh lapar, ngiler gitu. Kalau desain jam tangan bagus itu langsung pengen memiliki gitu. Jadi dari visual itu benar-benar menentukan. Nah, semalam itu di salah satu webinar sampai mentornya bilang, waduh kalau desainnya kayak gini gimana teman-teman mau bersaing dengan kompetitor itu. Di marketplace juga sama, orang jual itu jutaan orang yang jual. Iya, betul. Tapi kalau desain kita mencolok, orang tuh kan berhenti di produk kita. Minimal berhenti, lihat harganya, lihat ulasannya atau testimoninya, akhirnya ada keputusan untuk beli. Jadi desain itu
sangat penting sekali. Dan teman-teman, kabar baiknya ya, bisa mampir di channel saya, bisa belajar dari nol hanya dengan menggunakan PowerPoint. Jadi tidak perlu Photoshop, CorelDRAW. Ya, nanti teman-teman bisa lihat kualitas desain saya di sana yang bisa berhasil menaikkan omset saya 2 hampir 3 kali lipat. Hanya dengan PowerPoint. Iya, hanya dengan tidak PowerPoint. serumit pakai Corel atau Photoshop. Ya, Saya betul. sendiri juga nggak bisa. Ya, itu pakai PowerPoint. Saya sampai sekarang masih belajar juga bagaimana caranya membuat sebuah desain gitu. Oh ya Mas, dari jualan online di marketplace ada penghasilan lain nggak sih yang Mas Bimo kerjakan saat ini? Ya, jadi dengan pandemi ini saya belajar tidak hanya dari satu sumber rezeki ya, teman-teman pastikan ya. Jadi 9 dari 10 pintu rezeki kan jualan ya. Dagang. Jadi teman-teman nggak usah gengsi lah gitu. Dan juga pastikan jangan puas dengan hanya satu sumber rezeki gitu loh. Sebenarnya marketplace ini kalau hanya untuk makan itu lebih ya, untuk kebutuhan dapur ngebul itu lebih. Tapi saya tetap harus cari yang lain-lainnya, tambahan lagi ya. Seperti yang sekarang saya lakukan sekarang adalah saya mengerjakan ads break ya. Ads break itu jadi teman-teman pernah nggak lihat video di Facebook? Facebook. Terus lagi asik nonton ada iklan. Nah, ya, Nah, pasti itu itu. yang masang video itu dapat duit. Nah, itu saya belajar itu. Jadi sama seperti YouTube, Facebook sudah memulai. Jadi mereka menghargai para konten kreator untuk upload video dari Facebook. Ya, dan videonya itu bisa ngambil dari YouTube, bisa konten original. Nah, itu lumayan juga penghasilannya gitu. Jadi saya dalam waktu 1 bulan ini nggak pernah upload kayaknya, atau mungkin hanya upload 1 video karena saya lagi optimasi di marketplace ya. Itu hasil mingguannya juga lumayan gitu. Jadi tanpa saya ngupload video, baru ada sekitar 20-an video. Ada yang seminggu tuh dari satu fanpage ya, dari satu fanpage itu ada yang 6-7 dolar seminggu ya. Itu belum saya apa-apain, nggak saya optimasi ya, karena saya lagi optimasi di marketplace dulu. Nah, bayangkan kalau kita punya banyak fanpage ya, jadi nggak cuma satu fanpage ya. Misalkan nih satu fanpage itu 1 juta lah, nggak usah panjang-panjang, 1 juta per bulan ya. Kita punya 10 fanpage itu seperti kayak kita punya kos-kosan 10 kamar, kos-kosan eksklusif 10 kamar. Satu pintunya 1 juta ya, satu fanpage 1 juta. Modal Facebook doang. Modal Facebook Upload video, tapi menghasilkan dolar loh. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti apa. Mungkin next kita bahas ya. Yang penting teman-teman silakan subscribe channelnya Inspirasi Sukses. Channel Inspirasi Sukses. Kemudian supaya nanti ketika kita sharing-sharing Ya, lagi, betul. ada ilmu-ilmu baru, ada pengalaman baru yang bisa saya bagikan. Teman-teman bisa ikut update dan ikut juga berbagi, mengambil keuntungan dari situ ya. Tentunya yang penting teman-teman, pesan saya, ini langsung kesimpulan. Aku ngomong kesimpulannya apa? Oke, jadi itu ya teman-teman, tadi Mas Bimo sudah sharing tentang jualan di marketplace ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya untuk memulai di marketplace itu teman-teman harus punya pandangan mengenai data supplier. Kemudian yang kedua, desain ya harus betul-betul bagus ya, supaya orang itu tertarik. Berarti kan apa yang Anda tampilkan harus menarik dulu ya. Sama halnya Anda kalau mau cari cewek kan Anda harus menarik dulu biar cewek itu tertarik ya. Kalau teman-teman memang mau berinvestasi untuk jualan online ya, supaya lebih ahli, jadi jangan tanggung-tanggung untuk investasi dari leher ke atas ya. Ilmu ya, berapapun nominalnya, tapi kalau ilmunya Anda sudah tahu ya, Anda tidak akan rugi ya. Kita sekolah aja berapa puluhan juta ya kan, tapi tidak rugi kan, karena ilmu itu penting sekali. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya, kami ya punya data supplier yang sangat recommended nih buat teman-teman. Mungkin teman-teman tertarik dan mau, silakan nanti bisa WA saya ya. Terus bagaimana cara ordernya dan sebagainya, nanti saya akan tahu ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin Mas Bimo sedikit memberikan pesan ke teman-teman ya yang sedang berusaha mau jualan online ya. Mungkin ada beberapa lah yang bisa Mas Bimo memberikan support buat teman-teman Inspirasi Sukses ini supaya lebih semangat. Ya, jadi yang pertama silakan teman-teman mulai dulu ya, nggak usah nunggu sempurna untuk memulai ya. Saya memulai dari warnet, nggak punya laptop, kemudian belum bisa desain sama sekali. Jadi yang penting memulai dulu. Jangan takut salah, jangan takut keliru. Pokoknya memulai, dan juga yang paling penting nggak usah gengsi ya. Ngapa sih gengsi jualan gitu? Orang kerja aja belum tentu aman gitu kan. Betul sekali. Dan jualan itu omsetnya bisa mengalahkan gaji direktur gitu. Ya.
Jadi teman-teman mulai dulu, nggak usah gengsi, mulai dulu, nanti ketemu kendala baru cari mentor. Kalau teman-teman ada pandangan mentor, ya orang yang bisa ngajari, atau ada iklan mentoring apa, teman-teman ada budget, silahkan ikut mentor ya. Kemudian ada kemudahan-kemudahan yang bisa mempersingkat waktu ya, misalkan kayak tadi data supplier, daripada kita riset kelamaan, kita beli data supplier ya, nanti teman-teman tadi sudah lihat ya harga-harga salah satu jam tangan ya, ada sepatu juga, ada baju, ada gamis, ada fashion banyak sekali ya. Lalu kalau teman-teman mau gerak cepet ya udah, itu tinggal nanti ambil gambarnya, upload di status WA. Coba aja deh upload gambar jam tangan itu ya, kemudian status WA, orang pasti udah nanya itu. Apalagi kita jualnya dengan harga sangat murah. Jadi itulah kurang lebih ya, nggak usah ragu untuk memulai, langsung saja action, nanti dievaluasi sambil jalan gitu. Nah, ini cocok sekali di masa pandemi seperti ini. Betul. Untuk menggerakkan perekonomian kita di Indonesia. Ya, banyak korban PHK di mana-mana. Makanya untuk bisa membangkitkan ekonomi, mulailah berdagang, mulailah jualan. Jangan takut jualan, yang terpenting adalah Anda bisa mendapatkan profit yang berlipat-lipat. Oke, pesan saya itu. Dan jangan lupa, kalau pengen tahu data supplier jutaan dan hasilnya memuaskan, nanti tinggal kontak kami. Oke, mungkin cukup sekian untuk sharing kali ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, share bila ilmu ini, perbincangan ini bermanfaat. See you next time.